Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Video saya mengenai tragedi Kanjuruhan Malang ternyata menimbulkan kontroversi. Berbagai caci maki dan tuduhan dilontarkan pada saya. Sebagian oleh penonton yang menonton penuh video saya, dan sebagian lagi oleh mereka yang hanya menonton cuplikan yang disebarkan melalui berbagai WhatsApp group. Ada beberapa hal yang harus saya jelaskan. Pertama-tama, saya tidak pernah menyalahkan keseluruhan supporter Arema sebagai penyebab tragedi. Pada malam itu ada 42.000 supporter Arema. Hanya sekitar 3.000 yang katanya menyerbu ke lapangan. Buat saya, pangkal masalah ada pada 3.000 orang yang melanggar hukum dengan masuk ke dalam lapangan. Itu artinya hanya sebagian sangat kecil. Saya merasa gara-gara kelakuan sebagian kecil supporter tersebutlah ada 125 orang Aremania yang tewas. Doa saya bersama dengan 125 korban yang tewas. Mereka adalah orang-orang memilih tertib berada di tempat duduk setelah pertandingan berakhir. Mereka mungkin juga kecewa dan sedih dengan kekalahan Arema. Tapi mereka tidak meluapkan kemarahan dengan menyerang lapangan, dan merekalah yang menjadi korban. Saya mendoakan mereka untuk dilapangkan jalan menuju surga Allah yang abadi. Pertanyaannya adalah, mengapa mereka harus menjadi korban? Dalam pandangan saya, kita harus berani melacak ke sumber permasalahan. Pangkal masalahnya, seperti saya katakan, ada pada perilaku sebagian supporter yang meluapkan kemarahannya dengan menyerbu ke tengah lapangan. Hanya sebagian kecil, tapi jumlahnya mencapai ribuan. Polisi dalam hal ini saya percaya hanya berusaha menjalankan kewajibannya. Ingat, di lapangan masih ada para pemain dan ofisial Arema. Para pemain Persebaya juga sudah mulai diserang. Polisi harus menertibkan keadaan. Karena itu kewajiban mereka adalah mengusir para supporter itu kembali ke tempat duduk mereka. Saya selalu bertanya kepada mereka yang mengkritik cara polisi menghandle keamanan dengan gas air mata. Pertanyaan saya adalah, apa yang harus dilakukan polisi menghadapi ratusan atau ribuan orang yang menyerbu ke tengah lapangan yang berpotensi merusak dan mengancam nyawa? Dan ini bukan pertama kali terjadi di sepak bola Indonesia akhir-akhir ini. Pada 15 September lalu juga terjadi kerusuhan seusai Persebaya dikalahkan Rans Nusantara 1-2 di Gelora Delta Sidoarjo. Supporter ketika itu masuk ke lapangan merusak dan membakar fasilitas. Kemudian pada 22 September, supporter PSPS Riau mengamuk gara-gara dikalahkan PSMS Medan. Mereka merusak fasilitas dan membakar bangku stadion. Padahal itu bukan pertandingan sesengit Arema versus Persebaya. Di kedua kejadian itu, polisi seperti pasrah menghadapi para supporter. Karena itu menurut saya bisa dipahami kalau polisi kali ini akhirnya menggunakan gas air mata. Penggunaan gas air mata adalah sebuah prosedur yang wajar dilakukan polisi, tapi itu tidak dilakukan sembarangan. Saya mengakui gas air mata itu akhirnya membuat panik banyak supporter yang sebenarnya tidak terlibat dalam penyerbuan ke lapangan. Tapi saya tidak melihat itu dilakukan oleh polisi sebagai cara represif mereka, apalagi melanggar HAM. Dalam pandangan saya, kalau kita semua sadar bahwa sebenarnya pangkal masalah ada pada perilaku sebagian supporter yang beringas, jawabannya adalah mendidik supporter sepak bola Indonesia. Sepak bola dilakukan di seluruh dunia. Kalah dan menang adalah soal biasa. Yang harus kita lakukan adalah mencegah agar tragedi ini tidak terulang. Kita sudah belajar bahwa jam tayang harusnya dilakukan pada siang hari. Bahwa pertandingan antara dua tim bebuyutan ada baiknya hanya dihadiri hanya oleh supporter dari satu kubu. Ada baiknya dalam pertandingan sesengit itu, jumlah penonton dibatasi hanya setengah dari kapasitas stadion. Kita juga belajar panitia seharusnya memberi jalan keluar yang lapang begitu pertandingan selesai. Polisi juga belajar tidak boleh menembak gas air mata ke tribun penonton. Namun yang terpenting, kita harus mengajar para supporter bertindak secara beradab. Fanatisme seharusnya tidak berujung pada tindakan yang kalap, irasional saat tim kesayangan mereka kalah. Kita harus cegah tragedi sama berulang. Kita doakan semua supporter yang menjadi korban dari tragedi Kanjuruhan, semoga mereka semua kini bahagia di surga. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat bangsa ini akan selamat.
Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.